Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Francisco. Baik, saya di sini ditugaskan untuk mereview jurnal atau yang mana untuk tugas UTS. Kemudian yang saya review adalah tentang jurnal yang berjudul tentang Organizational Motivation, Employee Job Satisfaction, and Organizational Performance. Kemudian berikut review jurnal serta riset yang kami lakukan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang introduction in section, yang mana di bagian introduction ini yang di jurnal yang saya bahas itu mengenai pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja organisasi dalam konteks perusahaan pengiriman peti kemas di Taiwan. Pada bagian topik itu tentang pengaruh, kemudian pada bagian latar belakang yaitu menjelaskan untuk menguji pengaruh motivasi, orientasi terhadap kepuasan kerja dan pengaruh terhadap kinerja organisasi di perusahaan pengiriman kontainer di Taiwan. Selanjutnya pada poin C, latar belakang dari teoritis motivasi organisasi kepuasan kerja atau kinerja organisasi itu menyarankan 3 hipotesis. Itu kemudian menjelaskan pendekatan metodologis untuk masalah penelitian bagi keempat, menyajikan hasil temuan survei, kesimpulan diambil dari analisis dan implementasi strategi dan perusahaan pelayaran peti kemas dibahas di bagian akhir. Pada bagian D, begitu juga dengan kita lihat di jurnal. Kemudian di bagian D yaitu tentang rasional kenapa peneliti melakukan penelitian ini. Alasannya penelitian dilakukan adalah meningkatkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja untuk mengembangkan motivasi yang terstruktur, mempertahankan bakat dan memungkinkan karyawan untuk menghasilkan manfaat maksimal bagi organisasi. Selanjutnya pada poin E, mempengaruhi efisiensi, moral, dan kepuasan kerja karyawan. Selain itu, sistem motivasi yang dikembangkan untuk meningkatkan pekerjaan karyawan, kepuasan memiliki dampak positif pada kinerja organisasi. Selanjutnya, yaitu di bagian setelah kita lihat di bagian baiklah, langsung saja kepada bagian metode, yang mana pada poin A itu siapa atau apa yang akan diteliti. Kemudian sampel perusahaan pelayaran peti kemas dipilih dari karyawan yang bekerja untuk perusahaan dari National Association and Shopping Agencies and perusahaan di Taiwan. Kemudian pada poin B, penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif, yang mana maaf saya di sini typo. Selanjutnya pada poin C, yang mana apa alasan penelitian memilih desain tersebut. Penelitian menggunakan metode kuesioner. Alasannya adalah untuk mempermudah melihat perbandingan responden pertama, kedua, dan selanjutnya. Pada poin D, di bagian populasi penelitian, berapa jumlah informan dan sampel yang digunakan. Pada jawabannya dari hasil pembacaan jurnal saya, yaitu yang saya review, populasi penelitiannya yaitu perusahaan pengiriman peti kemas dan peti kemas agen pelayaran. Jumlah sampelnya adalah sebanyak 96 kuesioner yang tersebar di sampel yang digunakan. Selanjutnya pada
Poin D, poin E, yaitu tentang teknik. Yang mana teknik yang digunakan itu melalui wawancara yang dilakukan dengan 5 ahli akademis dan 10 praktisi pelayaran dan yang berpengalaman dari hasil survei. Selanjutnya, sampling apakah yang digunakan dalam penelitian itu, kita langsung masuk kepada poin F. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini. Instrumen yang digunakan adalah survei. Yang dilakukan survei sebanyak 96 kuesioner. Kemudian teknik penelitian ini menggunakan teknik angket atau data yang disebar di 2 perusahaan. Pada poin 9G, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan pada tanggapan 2 kelompok di 48 pengukuran, dan hasilnya menunjukkan bahwa pada 5% tingkat signifikan yang ada 3 menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hasil dari tes BIOS non-respon menyarankan bahwa itu tetap digunakan menggabungkan dua set data. Pada bagian poin H, yaitu tentang prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, tersebut diuji akurasi dan validitas isinya melalui wawancara dilakukan dengan 5 ahli akademisi dan 10 praktisi pelayaran berpengalaman untuk mendapatkan umpan balik mereka yang berharga untuk perbaikan kuesioner. Selain itu, yang dihasilkan dalam validasi dengan studi lapangan bercontoh untuk lebih memastikan validitas konten mereka serta reliabilitas dan validitas konstruksi. Baik, langsung saja kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu kita masuk ke pembahasan gaps, yaitu kekosongan atau celah yang diisi oleh kajian ini atau perbedaan penelitian ini dengan kajian relevan sebelumnya. Nah, kelebihan dari hasil penelitian ini adalah negara-negara menjadi lebih sering bergantung satu sama lain untuk barang dan jasa. Industri pengiriman peti kemas adalah penghasil tautan yang penting pilihan, meningkatkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya pada poin E, di bagian gap, alasan penelitian dilakukan adalah meningkatkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja untuk mengembangkan motivasi yang terstruktur, mempertahankan bakat dan memungkinkan karyawan untuk menghasilkan manfaat maksimal bagi organisasi. Selanjutnya pada poin F, yaitu instrumen yang digunakan adalah survei kuesioner sebanyak 96. Selanjutnya, teknik penelitiannya itu digunakan untuk teknik angket data yang disebar 2 perusahaan. Selanjutnya di bagian limitation, yaitu penelitian ini dibatasi pada evaluasi faktor-faktor motivasi organisasional terhadap pekerjaan, kepuasan dan kerja organisasi dalam industri pelayaran. Selanjutnya di bagian recommendation, yaitu industri pengiriman peti kemas adalah bisnis internasional dan penelitian masa depan dapat memasukkan negara lain dalam penelitian ini. Baik, langsung ke bagian research gaps, yaitu tulislah secara jelas apa yang belum dilakukan oleh peneliti berdasarkan batasan dari limitation dan rekomendasi yang ditulis di dalam artikel ini. Tentunya research gaps-nya yaitu penelitian ini dibatasi pada evaluasi faktor-faktor motivasi organisasi terhadap pekerjaan, kepuasan dan kinerja organisasi dalam industri pelayaran. Penelitian masa depan dapat berfokus pada penulis departemen individu untuk memahami resepsi organisasi, motivasi,
dan faktor kepuasan kerja dan departemen yang berbeda. Selain itu, penelitian terbatas pada industri tertentu di wilayah Taiwan. Industri pengiriman peti kemas adalah bisnis internasional dan penelitian masa depan dapat memasukkan negara lain dalam penelitian ini. Mungkin itu presentasi pada tugas saya kali ini. Mungkin sampai di situ dulu hasil dari analisis riset gap saya. Mungkin untuk memenuhi tugas ujian saya, yaitunya tentang riset. Mungkin saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.